Saudaraku, suatu hari ada sebuah desa diterjang banjir bandang. Akibatnya, semua penduduk berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun, ada seorang pemuda yang selama ini dikenal sebagai pemuda yang saleh. Ia tidak ikut menyelamatkan diri dengan penduduk yang lain. Ia tetap tinggal di rumah, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, sehingga ketika ada seorang tetangga yang mengajaknya untuk berlari menyelamatkan diri, pemuda tersebut menjawab, "Biarkan aku di sini saja, karena Tuhan pasti sebentar lagi akan menolong aku." Ya, air pun terus bertambah tinggi, menerjang apapun yang ada di desa tersebut, termasuk menerjang rumah sang pemuda, sehingga rumah tersebut hampir terendam seluruhnya. Tiba-tiba datanglah perahu karet tim SAR yang mencoba untuk menyelamatkan pemuda tersebut. Tetapi kembali, pemuda tersebut menolak pertolongan tim SAR dengan perahu karetnya. Ia berkata, "Tinggalkan aku, kalian tolong saja yang lain, karena aku pasti akan ditolong oleh Tuhan sendiri." Sampai akhirnya air semakin tinggi. Semua yang ada di desa tersebut tenggelam, termasuk rumah sang pemuda. Pemuda tersebut sekarang sudah ada di atap rumahnya, dan ia terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan yang sepertinya belum juga tiba. Sampai tak lama kemudian, ada helikopter tim SAR yang melihat ada orang berada di atas rumah, sehingga helikopter tersebut turun rendah, mendatangi pemuda yang sedang berdoa di atas atap rumah. Salah seorang tim SAR yang berada di dalam helikopter berteriak, "Hei anak muda, raihlah tali yang kami turunkan ini. Kami akan segera menyelamatkanmu. Ayo, tolong, tarik tali ini, maka kami akan mengangkat tubuhmu." Tapi ternyata pemuda tersebut tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia tidak mau ditolong oleh tim SAR dengan helikopternya, karena ia percaya Tuhan sendiri yang akan turun tangan menolongnya. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian? Ternyata pertolongan Tuhan yang diharapkan oleh pemuda tersebut tidak hadir juga. Dan ia sudah mulai kelelahan, sampai akhirnya ia pingsan. Lalu pemuda itu tenggelam dan mati. Nah, saudara, Alkisah, pemuda saleh tersebut masuk ke surga, dan di sana ia langsung bertemu dengan Tuhan. Tetapi pada saat ia menghadap Tuhan, ia justru marah kepada Tuhan. Dia komplain mengapa Tuhan tidak turun tangan untuk menolongnya, padahal dia sudah terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan hanya tersenyum. Lalu ia menjawab komplainan si pemuda itu, "Loh, kapan aku tidak menolongmu? Aku sudah mengirim tetanggamu untuk mengajakmu berlari menyelamatkan diri, tetapi kamu tolak. Aku juga sudah mengirim perahu karet tim SAR untuk menyelamatkan kamu. Kamu juga menolak. Dan terakhir, aku mengirimkan helikopter tim SAR untuk menyelamatkanmu. Lagi-lagi kamu juga menolak. Lah, salahnya siapa?" Nah, saudara, kisah yang baru saja kita dengar ini memang bukanlah kisah nyata. Namun, mari kita renungkan bersama. Bukankah selama ini kita juga sering bersikap seperti pemuda tadi? Ya,
selama ini kita tidak jemu-jemu berdoa, memohon pertolongan Tuhan atas semua pergumulan-pergumulan hidup kita, dan Tuhan sudah menjawabnya. Dia sudah mengirimkan pertolongan melalui apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi, bagaimana respon kita? Bukankah kita sering menolaknya karena merasa bahwa pertolongan Tuhan tersebut bukan seperti yang diharapkannya. Karena kita mengharap pertolongan Tuhan pasti bentuknya begitu wow, begitu spektakuler, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ingat saudaraku, Tuhan bisa memakai cara apapun, dalam situasi apapun, dan melalui siapapun untuk menolong kita. Bahkan Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana ataupun situasi yang menurut kita kurang pas, atau mungkin melalui orang-orang yang selama ini kita sepelekan. Akibatnya kita tidak percaya bahwa semuanya itu adalah cara Tuhan di dalam menjawab doa-doa kita, sehingga kita mengabaikan atau bahkan menolaknya. Nah, untuk itu saudaraku, mari mulai saat ini jangan terkecoh bahwa pertolongan Tuhan pasti sesuatu yang wow, yang luar biasa, yang spektakuler. Tidak harus seperti itu. Tuhan bisa memakai cara apapun dan bagaimanapun, serta melalui siapapun untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga marilah kita membuka mata, sekaligus membuka hati kita untuk setiap pertolongan Tuhan, sesederhana apapun dan sepele apapun. Salam.